Soalnya di sini masing-masing nanti kita total, kemudian kita cari rata-ratanya. Jadi min-nya berapa. Jadi ini kita totalkan semuanya dulu, kemudian kita bagi 15. Kita dapat min-nya adalah 11,19. Ya, itu yang disebut dengan min. Jadi min itu adalah rata-rata. Jadi kita jumlahkan semua dibagi jumlah respondennya dibagi 15 anak. Jadi dapatnya adalah 11,19. Nah, sekarang dari rata-rata itu 11,9 itu sekarang kita kurangi dengan nilai lingkar lengan atas masing-masing anak. Misalnya nih, 11,9 dikurang 10,4 ya. Kemudian 11,9 dikurang 12,1. Ya, jadi semuanya ini kita lingkar lengan atas. Jadi 10,9 dikurang 11,9. Kemudian 12,1 dikurang 0 12,1 dikurang 11,9. Jadi kita kurangi lingkar lengan atasnya dikurangi dengan rata-rata yang kita punya tadi. Nah, nanti dari situ kita akan dapat, sebentar ya, ini menghalangi ibu untuk ke bawah. Dari situ kita nanti kalau kita jumlahkan ini semua, lingkar lengan atas ini, selisih yang ini ternyata nilainya 0. Ya, sedangkan kita tidak mau mencari angka 0. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah supaya tidak terjadi angka 0, ini 0,79 angka selisih tadi antara lingkar lengan atas dikurangi 11,9 ini kita kuadratkan. Jadi 0,79 kali 0,79 atau 0,91 dikali 0,91 dapatnya 0,83. Ini semua kita kuadratkan. Sehingga jumlah dari ini semua, lingkar lengan atas dikurang min dikuadratkan adalah 19,88. Jadi ini adalah disebut kuadrat deviasi data. Jadi kuadratnya dari sini tadi, dari standar deviasi yang tadi ini, selisihnya itu kita kuadratkan sehingga kuadrat deviasi data. Selanjutnya, dari sini kita mencari yang namanya devian. Jadi devian itu adalah penyimpangan dari rata-rata dari data yang tadi. Jadi data yang tadi kita cari penyimpangannya. Jadi 19,8 yang tadi kita peroleh ini. Jadi rumusnya ya 19,8 dibagi jumlah N kurang 1. Jadi 19,8 dibagi jumlah N-nya 15 dikurang 1 sama dengan 1,41. Itu disebut dengan varian. Kemudian standar deviasi adalah akar dari varian, yaitu akar dari 1,41. Jadi dapatnya adalah 1,191. Itulah yang disebut dengan standar deviasi atau yang disebut dengan rata-rata penyimpangan data dari min. Ya, ingat. Jadi standar deviasi adalah rata-rata penyimpangan dari min. Yang kita tadi kan ini selisihnya berapa. Kemudian dikuadratkan. Dapatnya 19,18. Kemudian 15 kurang 1. Dapatnya 141. Karena ini tadi kita ambil di sini kuadrat. Makanya standar deviasinya itu kita akarnya dari 1,41. Jadi dapatnya adalah 1,91. Semakin besar SD dibandingkan min, nih, minnya tadi itu 11,19, maka semakin jelek data tersebut. Jadi misalnya rata-ratanya 100 nih. Kemudian standar deviasinya misalnya 1,91. Itu berarti data itu kurang bagus. Ya, karena itu terlalu jauh datanya. Tapi kalau misalnya semakin kecil dibandingkan min, itu adalah dia mampu mempresentasikan keseluruhan data itu sebagai nilai yang sama. Kemudian kita menulisnya min plus minus standar deviasi. Jadi biasanya kita mengatakan kalau untuk angka seperti ini adalah minnya 11,19 plus minus 1,91. Jadi kita dapatkan rata-rata lengan anak itu adalah 11,19 bisa lebih dari 11,91 atau dikurangi 1,91 ya. Itu cara penulisannya.
Nah, sekarang tadi kita sudah dapat untuk standar deviasi, jadi akar dari varians tadi. Nah, yang ini yang kita pelajari standar error. Jadi standar error adalah ini data yang kita peroleh nanti untuk sampel yang kita ambil. Jadi misalnya dari 1000 responden, nanti kita ambil cuma misalnya 100. Nah, di sini adalah standar errornya. Standar errornya dapatnya dari mana? Akar dari varian tadi. Jadi tadi ini dibagi dengan N-nya. Jadi variannya kan tadi 1,42 nih, yang ini ya. 1,42 dibagi 15 sama dengan 0,307 ya. Jadi kalau untuk populasinya itu biasanya kita ambil standar deviasi, tapi kalau untuk standar error adalah untuk sampel yang tertentu yang kecil saja. Jelas sampai di sini nggak? Jelas ya, dari mana dapat nilai variannya, dari mana dapat standar deviasinya, dari mana dapat standar errornya, ya. Kemudian kita sekarang apa sih distribusi sifat-sifat sentral limit teorem ini? Jadi ada sifatnya. Jadi apabila kita mengambil sampel, misalnya nih dari 1000 mahasiswa di Poltekkes Jakarta 3, kemudian rata-rata tingginya adalah 151. Kemudian pada saat kita hanya mengambil misalnya karena mengambil 1000 itu terlalu banyak, kita hanya mengambil misalnya 10%. Jadi kita hanya mengambil 100 mahasiswa saja. Ternyata rata-rata mahasiswa tingginya 100 tadi adalah 151. Rata-rata yang kita dapatkan pada mahasiswa yang cuma 100 tadi itu hampir sama dengan rata-rata yang kita ambil dari 1000 mahasiswa. Jadi dia akan mendapatkan rata-ratanya itu 151 ya. Jadi standar deviasi sampling sama dengan standar error yang dimiliki oleh sampel yang tadi. Nah, ini bentuk-bentuk distribusi yang perlu Anda lihat. Ini kalau Anda dapat, kemarin kan dikatakan sama kelompok yang bagus itu adalah bentuknya bell, di mana dia ini puncaknya ke atas lurus nih. Yang kayak gini nih, ini bell ya. Ini bell terbalik. Jadi mean, median, sama mode-nya itu semua pada satu tempat. Nah, ternyata ada data yang tidak terlalu bagus. Jadi ini adalah miring ke kiri. Miring ke kiri ini artinya min-nya di sebelah sini lebih kecil daripada median, dan yang paling tinggi adalah mode-nya nih. Kalau min kan rata-rata, median yang sering muncul, angka yang sering muncul. Kalau mode adalah angka yang paling tertinggi. Nah, kita lanjut. Nah, yang ini adalah condongnya ke kanan. Kalau tadi nih dia condongnya yang ke kiri sini, kalau ini condongnya ke kanan. Kalau condongnya ke kanan, artinya min-nya itu lebih tinggi dibandingkan median, dibandingkan mode-nya. Jadi Anda bisa lihat nih, kalau dia condongnya ke kiri, min-nya itu sebelah kiri. Kalau condongnya sebelah kanan, min-nya condongnya juga lebih tinggi di sebelah kanan. Jadi min itu selalu di arah di ini. Min kan rata-rata di tengah ya. Jadi tergantung dia condong ke kiri atau condong ke kanan ya. Skew to the left. Jadi skew to the left adalah miring ke kiri atau condong ke kiri atau skew to the right. Jadi dia condong ke kanan atau miring ke kanan. Kalau ini simetris, ini yang dikatakan temannya kemarin, bentuknya seperti bell. Jadi min, median, sama mode itu di satu garis nih. Ini garisnya satu nih ketemu. Ya, tapi kalau condong ke kiri, minnya sebelah kiri. Kalau condong ke kanan, minnya sebelah kanan. Ya. Kemudian
di sini dikatakan bahwa apabila populasi berdistribusi normal, maka samplingnya, jadi misalnya tadi 1000 itu respondennya itu tingginya 151 itu distribusinya normal, maka kalau kita ambil 100 responden, dia juga akan sama distribusinya normal. Jadi dia mengikuti dari yang populasi tadi. Makanya cenderung akan memiliki selalu yang sama. Nanti Anda akan mengatakan, terus misalnya nih, kami ambil populasinya itu ngambil sembarang, nih sampelnya nih, misalnya kita ngambil dari 1000 mahasiswa di Poltekkes, kita ngambil 100. Jadi misalnya 25 responden di jurusan keperawatan, 25 respondennya dari kebidanan, 25 respondennya dari TLM, 25 respondennya dari apa yang kurang satu, fisioterapi. Jadi ada 100 kan. Ternyata pada saat diambil secara acak itu akan tetap sama. Tetap dia mempunyai nilai yang akan sama dengan kalau kita mengambilnya secara 1000. Inilah alasan kenapa pada saat kita melaksanakan penelitian, kita tidak mengambil semua populasi. Karena ternyata dari sampel yang kita ambil, dia bisa menggambarkan apa yang terjadi pada populasi tersebut. Jadi misalnya kita melaksanakan penelitian di Poltekkes, misalnya persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran secara online. Jadi kita tidak meminta 1000 mahasiswa tersebut mengisi, tapi kita misalnya meminta cukup 200 mahasiswa, 400 mahasiswa misalnya, 100 dari TLM, 100 dari jurusan keperawatan, 100 dari kebidanan, 100 dari fisioterapi. Itu ternyata hasilnya itu akan mirip dengan kalau kita ambil 1000 mahasiswa. Itulah kenapa kita ambil sampel. Artinya kalau kita ambil 1000, biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak. Ya kan? Sedangkan hasilnya akan tetap mirip kalau kita ambil 400 mahasiswa. Jadi itulah kenapa alasan kita mempunyai central limit theory ini, karena dari berbagai macam perhitungan statistik, berapapun yang diambil, perwakilannya itu kalau tercukupi, dia akan mempunyai hasil dan nilai yang sama dengan populasi. Ya, sehingga pada saat penelitian, kalau populasinya itu besar dan hanya sedikit, kita ambil sampling saja, tidak harus semuanya, tidak harus 1000 mahasiswanya. Tapi kita misalnya ambil 400 saja, 100 dari 4 jurusan, sehingga 400, dan hasil yang kita peroleh itu ternyata akan mirip dan menggambarkan sama dengan 1000 mahasiswa kalau kita ambil semuanya. Ya. Nah, sekarang ini ada yang tadi standarnya ya, yang akan kita cari itu dengan nilai set. Kemarin kan nilai set itu adalah penyimpangan suatu nilai terhadap rata-rata yang dinyatakan dari unit standar deviasi. Nah, ini nanti bisa kita gunakan terus. Ada kan kemarin nanya, itu pentingnya untuk kesehatan apa sih? Pada kelompok kan, ini penting. Jadi nanti misalnya kita memperkirakan berapa pasien yang tinggi badannya 150 cm, atau misalnya berapa pasien yang akan resisten atau sembuh kalau dia mengkonsumsi obat dalam misalnya 200 hari. Gitu ya. Jadi penelitian ini bisa juga untuk melihat efektivitas dari suatu obat atau misalnya intervensi yang kita lakukan. Nah, ini yang dikatakan Bell ya. Jadi semuanya ini sangat-sangat cantik datanya kalau seperti ini. Jadi dia min mediannya itu di tengah. Nah, di sini harus Anda ingat. Jadi setnya itu dari X dikurang mu. Nah, di sini kita dibagi ini ya. Tuh ya. Ya, jadi seperti ini standar deviasinya. Nah, di sini bentar ya. Ya. Jadi sekarang kita lihat nanti
besar penyimpangan masing-masing. Jadi ingat rumus ini, X dikurangi dibagi 2. Jadi standar deviasinya berapa? Nah, sekarang kita harus tahu dulu bagaimana cara. Udah diajarin belum cara menggunakan tabel set? Atika, udah? Atika nih, kedengeran nggak Atika? Iya, Ibu. Udah belajar cara melihat tabel setnya? Udah. Hah? Sudah? Belum, Bu. Belum. Kelas A, Stefani, udah belum? Mana nih kelas A, Stefani? Elsa, Elsa? Kelas A? Jadi menjawab belum, Ibu. Belum, oke. Kalau Nola, Nola dari RKI? Nola kedengeran nggak Nola? Nola Saputri. Iya, Ibu. Udah diajarin belum? Belum, Ibu. Oke, sekarang kita lihat ya. Berarti semuanya belum ya. Sekarang ini nanti bisa lihat di internet ya, tabel set. Jadi, ini kalau tabel set ini sebelah kiri angkanya sebelah kanan. Jadi misalnya 0,01 nih. 0,019. Jadi 0 kalau misalnya kita angkanya itu sebentar ya. Misalnya nih 1,96 ya. Jadi nilai penyimpangannya itu setnya itu adalah 1,96. Kita harus cari di tabel set. Jadi 1,9 yang ini paling bawah ya. Baru setelah itu kita cari angka 6 di sini 0,06 ini 0,4750. Coba kita lihat ya. Mana ya? Nih 1,96 ini lurusnya ya. Kemudian kita carikan 6-nya belum ya? Tadi mana nih? 1,96. Jadi kita ambil 1,9. Lihat di kiri dulu ya, jangan dari atas dulu, kiri dulu. 1,96. Maaf, 1,9. Kita cari 0,06 nih di sini nih. Baru kita cari titik temunya 0,4950. Nih. Ini nih angkanya. Ini nanti kita kali 100. Jadi 0,4750 ya. Jadi kalau seperti ini nanti berarti simpangannya ke kanan atau 47,5%. Ya, itu cuma contoh aja cara melihat tabel dulu ya. Jadi nggak usah cara bacanya dulu, pokoknya cara melihat tabelnya. Karena tadi kita sudah mengatakan nilai setnya adalah 1,96, berarti 1,9, kemudian kita cari 0,06-nya nih. Baru setelah itu kita dapat 4750, nanti tinggal kita kali 100. Nah, sekarang ini contoh. Ini adalah terkait dengan probabilitas. Jadi kayak tadi itu, misalnya dari 100 mahasiswa itu kira-kira berapa yang punya 150 gitu ya. Sekarang kita pada pengobatan. Jadi ternyata ada pengobatan rifampicin. Jadi rata-rata kesembuhannya adalah 200 hari. Jadi kalau orang ini makan obat rifampicin-nya 200 hari, maka dia akan sembuh. Dengan standar deviasinya adalah 10. Jadi kurang lebih 190 sampai 210 hari itu akan sembuh. Ya, jadi rata-ratanya. Nah, sekarang kita tanya, kalau misalnya kita mengambil, kalau dia lebih dari 200 hari, pasiennya minum obatnya itu, rifampicin-nya lebih dari 200 hari, probabilitas sembuhnya berapa persen? Atau misalnya, dia lebih dari 220, berapa persen sembuhnya? Atau misalnya, dia ada yang minum dari 205 sampai 210, sembuhnya berapa persen ya? Atau misalnya, 190 hari sampai 210 itu berapa persen orang itu bisa sembuh? Atau kurang dari 205, berapa persen akan sembuhnya? Itu yang akan kita lihat dengan probabilitas. Makanya temannya kemarin menjelaskan tentang probabilitas. Kira-kira kemunculan kemungkinannya itu bagaimana ya. Jadi ini sama kayak kemarin. Kalau orang dikasih vaksin COVID-19 dosis pertama, berapa persen yang tidak terkena COVID? Nah, itu dia akan makin tumbuh. Ya. Ternyata rata-rata kalau misalnya dikasih vaksin COVID itu
dia yang tidak akan terkena COVID misalnya 80% dengan standar deviasinya misalnya 10. Jadi seperti itu ya. Itulah gunanya kita mempunyai atau belajar tentang probabilitas. Nah, sekarang kita lihat nih. Berapa persen dia akan sembuh, pasien akan sembuh kalau dia lebih dari 200 hari. Nah, gini caranya. Selalu membuat kurva seperti ini, ya. Jadi Anda ini kan tadi dia sembuhnya adalah 200 hari, ya kan? Jadi ya. Ini Anda nggak kelihatan jawabannya. Jadi pada saat ada pertanyaan seperti itu, Anda harus ingat dulu berapa rata-ratanya. Jadi selalu catat rata-ratanya 200 hari, standar deviasinya 10. Ya. Jadi kalau misalnya dia rata-ratanya 200 hari, Anda bikin tabel seperti ini, grafik seperti ini, bentuk bel. Min-nya di sini bagi duanya adalah 200. Ya. Nah, di sini artinya kalau dia mengkonsumsi lebih dari 200 hari, berarti semuanya ke arah kanan nih. Sampai di ujung sini nih. Artinya, gambar dari seperti ini kita nggak usah hitung berapa persen yang akan sembuh. Pasti 50%. Ya, jadi kalau dia minum lebih dari 200 hari, berapapun itu, dia akan sembuh dari dia akan sembuhnya adalah 50%. Jadi dia mau 300 hari, 500 hari, pasti akan sembuh 50%. Mau 201 hari, 205 atau 230, kita pukul rata. Semua yang mengkonsumsi lebih dari 200 hari, dia akan sembuh 50%. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kalau misalnya dia mengkonsumsinya lebih dari 205 hari. Kalau tadi kan lebih dari 200, berarti pas kita potong rata-ratanya adalah 200. Seperti itu kita bikin seperti ini nih. Jadi naikin ke atas, bikin seperti rata-ratanya di sini nih. Kita ambil karena kan lebih dari 205 kan? Berarti ini misalnya di sini ujung sini nih. Ini titik ini adalah 205 ya. Jadi lebih dari 205 ke ujung sana. Gimana cara menghitungnya? Jadi sama yang tadi yang Ibu katakan. Jadi 205 angkanya dikurang rata-ratanya dibagi standar deviasinya. Dia dapat 0,5. Jadi 205 dikurang 200 dibagi 10 dapat 0,5. Ini nilai setnya. Kemudian kita lihat tabelnya. Tabelnya adalah berapa tadi dapatnya? 0,5. 0,5 berarti ini kita nih, langsung di sini. 0,5 berarti 0,500 ya, di sini nih. 0,1915. Berarti probabilitas orang yang mengkonsumsi obatnya kalau dia mengkonsumsi obat lebih dari 205 hari adalah 0,1915 dikali 100. Nah, salah. Jadi, nah ini tadi 0,1915. Berhubung dia di sini nih, kita lihat garisnya dulu ya. Ini kan 50%-nya di sini nih, ini ya. Karena dia di ujung sini, berarti kita harus mengurangi dulu. 0,5 dikurang mana tadi? 1,91 sama dengan 0,31 dikali 100%. Jadinya adalah 31%. Ayo jelaskan sampai di sini, Zaki. Mana nih Zaki? Zaki Akbar. Jelas Zaki? Di-unmute dulu. Ini baru dua contoh nih. Di-unmute Zaki. Cukup jelas ya, Bu. Jelas ya. Jadi gitu ya. Jadi harus diingat tadi gambarnya itu di mana nih? Kalau dia di sini, berarti ini kan setengahnya nih, setengah ke sini, setengah ke sini. Jadi kalau dia bilang lebih dari
205 berarti 0, ini kan setengah nih. Dia bagian daerah sini. Berarti 0,5 dikurang mana tadi? Jadi 0,5 dikurang 0,191 dapat 0,31 dikali 100% dapatnya adalah 31%. Sekarang nih, ini udah tadi ya. Kalau misalnya dia lebihnya minum obatnya lebih dari 220 hari, itu gimana? Sama kayak tadi. Jadi kan dia antara sini 220 gunakan 220 dikurang 200 dibagi 10 sama dengan 2. Sekarang kita lihat tabelnya nih. 2,00. Nanti di sini nih. 2,00. Jadi 0,4772 ya. Nah, berhubung tadi dia masih ujung kanan berarti 0,5 dikurang 0,4772 sama dengan 0,2. Nah, ternyata kesembuhan kalau dia lebih dari 220 adalah 2%. Ya, jadi ternyata kalau dia makannya lebih lama, bukan berarti dia dapat lebih, kemungkinan sembuhnya lebih tinggi, malah cuma 2% dapatnya. Ya. Nah, ini tadi ya. Nah, sekarang nih, itu kan tadi lebih. Sekarang kita lihat antara 205 sampai 210 hari, kira-kira dia sembuhnya berapa? Harus kita ingat lagi tadi. Dia ini standar deviasi rata-ratanya adalah 200. Nah, ini dia di akar kanan semua, 205 sampai 210. Jadi gambarnya kayak gini nih. Ingat, ini adalah 50% ke kanan, 50% ke kiri. Jadi kalau dia tanya 205 sama 210 berarti cuma angka di sini nih. Ya, berapa persen sih orang sembuh kalau dia minumnya antara 205 sampai 210? Nah, ini harus karena ada dua angka rentang, kita harus menghitung satu persatu. Jadi kita hitung dulu 210, yang 210 dulu dikurang 200 sama dengan 1, dibagi 10 dengan 1. Kemudian yang 205 dikurang 200 dibagi 10 sama dengan 0,5. Sekarang kita lihat tabel 1 berapa? Hasilnya kalau pakai set. Tabel setnya dapat berapa? Mana Nisa Nur? Nilainya berapa Nisa? 0,3413. 0,3413 ya, benar ya, 1,0. Sekarang tadi 0,5 ya kan? Mana tadi nih? Ini 0,5, berarti nilai setnya berapa? Coba Winda mana Winda? Winda Astari ya. 0,5 berapa nilai setnya? Mana Winda? Berapa nilainya Winda? Winda bisa jawab nggak? Ada yang bisa bantu Winda dari kelas B? Kalau 0,5 berapa nilai setnya? Kelas B nggak ada yang bisa baca? Winda mana? Dijawab Ibu. Ayo berapa? Ini yang 0,5, yang 0,1915. Ya, jadi ngelihatnya karena dia cuma 0,5, berarti diambil 00 ya. Berarti 0,5000. 0,1915 gitu ya. Nah, terus sekarang ini kan dia itu ada dua kelompok yang dua ini nih yang kita lihat. Berhubung tadi dia itu, coba kita lihat dulu ya gambarnya. Nih, antara 205 sampai 210 ya kan? Jadi ujungnya kanan kiri nih. Kalau tadi kan cuma di kiri aja lurus ke kanan gitu kan. Kalau tadi kan di sini nih dia nih. Dari sini ke sini. Jadi kita cuma satu sisi aja di sini nih, yang 205.
yang 200 berapa tadi? 220 ya, sama 205. Nah, ini 205 ini gimana dong? Ada 205 sama 220. Kalau seperti itu, kita harus lakukan adalah kita gunakan tadi 0,31 yang 210 sama 205 kita kurangi. 0,314 dikurang 0,191. Jadi dapatnya adalah 0,1949 kita bulatkan 0,15. Kita kali 100%. Berarti angka kesembuhan untuk sembuh dari TBC kalau menggunakan rifampicin antara 205 sampai 210 hari adalah 15%. Ya. Jadi itu gimana cara kita melihat probabilitasnya pada saat kita menggunakan statistik dalam kesehatan. Sampai sini jelas nggak, Ratu Fatima? Ratu Fatima kok laki-laki? Apa perempuan ya? Nggak kelihatan wajahnya, jidatnya doang yang kelihatan. Mana Ratu? Ini Ratu Fatima kelas berapa ya? Tanya Ibu kelas 2A. 1A, ditulis ya, 2A tulis ininya. Baik Ibu. Wajahnya diturunin sedikit ya, kameranya itu kepalanya aja yang kelihatan, jadi nggak ketahuan. Kayak laki-laki tadi. Oke, kita lanjut ya. Ini sama caranya. 203 sampai 209. Jadi kalau 203 sampai 209 tekniknya sama. Jadi 203 dikurang 200 dibagi 10 sama dengan 0,3. Kita lihat tabel R-nya berapa? Ternyata tabel Z-nya maaf. Oh, ada ini ya. Oh, ini contoh aja ini tambahkan. Kemudian jadi di sini tabelnya 0,1179. Kemudian 209 dikurang 200 dibagi 10 dapat 0,9. Hasilnya adalah tabel Z-nya itu ini bukan 0,5 ya, tapi 0,9. 0,3159. Nah, luasnya karena dia tanya antara 203 sampai 209, ini sama teknik yang tadi kita kurangin karena dia dua sisi. 0,3159 dikurang 0,1179 dapatnya adalah 0,198 dikali 100. Jadi ini adalah 20%. Ya, 19,8 atau kita buatkan 200. Nah, sekarang nih. Kalau dia minum obatnya nih 190 sampai 120. Nah, ingat rata-ratanya adalah 200. Kayak gini bentuknya. Ya, lihat. Ini di sini nih adalah nilai rata-ratanya 200. Dia ke kiri oke, ke kanan oke. Jadi dia masuk di sisi kiri, sisi kanan. Jadi perhitungannya akan berbeda. Kalau yang tadi yang Anda pelajari yang dari pertama adalah kita lihat yang pertama dulu. Nah, ini nih. Ini hanya sisi kanan, ini ya. Mouse Ibu kelihatan nggak sini? Oke, ini sisi kanan nih, sisi sini nih ke kanan lurus. Berapapun setelah 220 ya kan? Mau 230, 240 ya. Nah, sekarang yang contoh kedua adalah dia di sebelah kanan tapi sisinya 2. 205 sama 210. Berarti perhitungannya kita cari selisihnya. Sekarang ternyata dia maunya adalah ini dua sisi nih. Kanan kiri oke, kiri ada, kanan ada. 190 sama 210. Gimana cara ngitungnya? Tetap tekniknya sama. 210 dikurang 200 dibagi 10 dapat 1. Kemudian 190 dikurang 200 dibagi 10 dapatnya 1 juga. Kemudian ini 0,5 ya, nanti diperbaiki aja deh nanti Anda. Tadi yang di atas juga ya 0,5. Sekarang kita lihat 1,5 ya. Nah, di sini Anda harus lihat nih. Ibu, ini
dapatnya minus 1. Gimana? Yang misalnya 210 kurang 200 bagi 10, 1. Kalau 190 dikurang 200 bagi 10, minus 1. Gimana ngitungnya? Tetap sama. Jadi mau plus, mau minus, tetap gunakan yang positif saja. Jadi kalau misalnya R tabelnya di sini, R tabelnya adalah 1, set tabelnya adalah 0,31, kalau minus 1 itu sama, yaitu 0,3413. Karena tadi dia itu kanan kiri nih. Nih. Kiri iya, kanan iya. Ini kita tambahkan. Jadi caranya adalah 0,341 ditambah 0,341 sama dengan 0,6826 dikali dibulatkan jadi 0,08 dikali 100%. Jadinya adalah 68%. Ya. Jadi harus Anda ingat kalau misalnya dia di tengah ini dia ke kiri iya, ke kanan iya, berarti harus kita tambah. Tapi kalau misalnya dia ini ya, di kanan semuanya, tapi ada dua sisi, dua ujungnya, berarti harus kita kurangi. Tapi kalau cuma di kanannya lurus ke kanan terus, berarti harus kita kurangi dengan 0,5. Karena dia masuk wilayah dari sini nih. Ini wilayahnya 0,5 namanya ya. Karena terbagi dua rata-rata, dibagi dua. Ternyata kalau kita lihat, semakin lama dia minum obat itu bukan berarti dia akan semakin cepat sembuh ya. Tapi malah tinggi kalau dia antara 190 sampai 210. Nah, sekarang pertanyaannya kurang dari 205. Nah, 205 itu sini nih. Jadi kurang dari 205 nih. Jadi biar gampangnya bikin tabelnya nih, ya. Kurang dari 205. Jadi 205 taruh titiknya berarti semua ke kiri nih. Mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 200 atau 201, pokoknya kurang dari 205. Nah ini kita sudah tahu pasti, 50% harus ada tambahnya. Nah ini tinggal 5-nya ini gimana nih? Jadi 205 dikurang 200 dibagi 10 dapat 0,5. 0,5 ya. Nah. Kita lihat tabelnya, 0,5 adalah 0,1915, ya kan? 1915. Nah, dari sini jadi nanti tinggal kita tambahkan karena tadi kalau kita lihat gambarnya itu seperti ini, ya, ini sudah pasti 50%. 1915 berarti 0,5 ditambah 0,1915 sama dengan 0,69. Atau dikali 100 jadinya 69%. Jadi angka kesembuhan kalau orang ini mengkonsumsi dipampisin probabilitasnya adalah kalau 205 yaitu 69%. Jelas nggak? Ayo. Ini ngangguk-ngangguk ngerti apa bingung ya? Sekarang kita kasih contoh satu. Ini Ibu ubah angkanya. Ayo semuanya catat dulu soalnya. Kalau misalnya, gue belum share screen ya. Nih. Ini kita ubah deh. Soalnya sekarang kan orang minum obat itu 1 bulan ya. Kita ambil 150 hari saja. Kita ambil yang 10 hari aja ya.
lebih dari 150, lebih dari 165, ayo. Sekarang Ibu kasih contoh. Sebentar ya. Supaya gampang lihatnya. Yuk. Nah, ini sama ya. Sekarang soal, ini kelihatan nggak dua layar nggak soal Sabila? Kelihatan ya? Misalnya Kelihatan, nih, Ibu. kalau misalnya rata-rata kesembuhan dia menggunakan, kalau pasien menggunakan obatnya 150 hari, standar deviasinya adalah 10. Jadi dia akan sembuh, rata-rata kesembuhannya itu adalah 150 hari. Kalau dia mengkonsumsinya, dia akan sembuh. Nah sekarang, kalau pertanyaannya adalah, kalau dia lebih dari mengkonsumsi rinkonsumsinya lebih dari 150 hari, kira-kira rata-rata kesembuhannya bagaimana? Berapa persen? Yasmin, mana Yasmin? Sama nih soalnya. Mana Yasmin? Yasmin Fahira. Yasmin ada nggak Yasmin? Ayo, berapa persen rata-rata kesembuhannya? Kalau misalnya pasiennya mengkonsumsinya adalah lebih dari 150 hari. Kira-kira berapa persen? Ada yang bisa bantu Yasminnya? Angeliana mana nih? Angeliana Putri. Angel, mana Angel? Ya, 2000. Ya, ayo, kira-kira berapa nih kesembuhannya nih? Kalau dia lebih dari 150%, ini sama yang kayak tadi nih soalnya nih. Rata-ratanya berapa dulu? Sekarang aku tanya, rata-rata kesembuhannya berapa? Minum obatnya berapa hari? Angel mana Angel? Di soal berapa angka kesembuhannya? Angel mana Angel nih? Oh, ada suaranya. Moya mana Moya? Moya Salim. Ada Moya, ini yang nggak ada kameranya, ini orangnya nggak ada semua kali. Moya, Safira, Anida, Yeni Chandra, Vini, ada nggak orangnya? Coba, Ibu mau denger nih suaranya. Moya, Iya, Ibu. Safira, ayo. Moya sekarang rata-rata kesembuhannya berapa? Berapa hari? Di soalnya, Moya. Atau pada masih bingung ya? Kalau gini aja, kalau masih bingung, nanti Ibu tutup dulu aja ya. Nanti Ibu kasih soal ini, tolong dikerjakan besok sudah dikasih ke Ibu di Google Drive-nya. Jadi setiap kelas mengerjakan, jadi bareng-bareng aja. Jadi RKI, jadi jangan digabung. RKI nanti bikin jawabannya, kemudian untuk, nanti Ibu kasih soal untuk RKI, Ibu kasih soal untuk kelas A, sama Ibu kasih soal untuk kelas B ya. Jadi malam ini, setelah ini Ibu kasih soal, nanti kelasnya itu Ibu kasih link, tolong diupload besok pagi, maksimal jam 12, Ibu sudah dapat jawabannya.
Ya. Jadi nanti difoto aja jawaban untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Jadi nanti Ibu bikin soal untuk 3 kelas ya. Jadi dipelajari dulu, mungkin sekarang masih bingung, masih nggak tahu, Bu saya nggak tahu itu apa sih. Jadi nanti Ibu kasih soalnya lagi, kasih materinya, kemudian Ibu kasih soalnya, nanti diskusi per kelas. Jadi nanti tolong di-share screen-nya, Anda dari ini aja bareng-bareng menjawab. Jawabannya nanti kasih ke Ibu. Jadi untuk tiap kelas nanti di-share untuk fotonya mengerjakan tugas ini. Jadi share screen sedang mengerjakan tugasnya, sama hasilnya di-upload per kelas. Ya. Nggak usah dikerjakan malam ini, besok aja. Ya. Besok itu Ibu ada rapat sampai siang, jadi Ibu jangan akan bisa meriksa. Jadi besok Anda pasti semuanya tidak akan dapat kuliah. Jadi besok pagi Anda akan kuliah mandiri. Kemudian ini waktu Anda ngerjain. Ya. Jadi besok siang jam 1 maksimal Ibu sudah dapat uploadannya ya. Citen ya, kelas A, kelas B, sama RKI. Jelaskan sampai di sini. Besok dosennya pada rapat. Jadi Anda punya waktu ya untuk ngerjain. Atau mau ngapain pun Anda belajar mandiri silahkan. Tapi Ibu kasih PR ini ya. Jadi malam ini pelajari dulu, besok pagi bisa bareng-bareng sama temannya per kelas. Ya. Karena soalnya kan, boleh sih Anda bareng-bareng 3 kelas itu bareng, jadi bisa latihan. Tapi nanti soalnya beda-beda, jadi tolong dijawab per kelas ya. Jadi boleh Anda 3 kelas ngumpul, Anda kerjain nih semuanya soal dari mau kelas A, kelas B, atau RK itu kerjain bareng-bareng silahkan. Ibu nggak ngelihat apakah Anda kerja sama, tapi yang Ibu lihat adalah Anda bekerja untuk belajar menyelesaikan soal yang diberikan. Ya, jelas ya? Udah. Oke, kalau jelas mungkin difoto dulu kali ya? Iya Ibu, izin untuk screenshot. Oke, ayo kelas A-nya. Angkat tangan dulu. Baik teman-teman, kelas A boleh raise dulu ya. Baik, kelas A sudah. Untuk kelas B silakan. Ayo kelas B. Baik, selanjutnya untuk teman-teman kelas B bisa resen dan angket. Baik, slide 1. Selanjutnya slide 2. Ya, sudah. Selanjutnya untuk kelas RKI. Baik, untuk kelas RKI, bersama untuk kelas ini. Baik, slide pertama. Slide kedua. Baik, sudah Ibu. Sudah ya? Oke. Nanti Bu kirim soalnya ke Sipen ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat semuanya.